Jadi menurut gue pemilihan dari STY ini udah benar-benar oke karena dia tidak dia tuh datang ke Indonesia fresh, gue nggak ngerti sepak bola Indonesia, jadi dia milih pemain berdasarkan apa yang dia lihat. Ya, nggak diintervensi. Episode ke-13 dari AFF Cup akan berlangsung sebentar lagi dan Indonesia masih berharap untuk meraih gelar untuk pertama kalinya. Karena 12 kali pelaksanaan dari AFF, Indonesia belum pernah menjadi juara, guys. Oh, no. Jujur aja, Thailand 5 kali, Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali, Malaysia sekali. Indonesia 0. Mafia bola terus, ya 0. Oke, kita bahas kali ini bersama dengan dua teman sahabat gua yang tentunya juga wartawan, pemerhati bola, dan juga masih sama, nggak mau lagi di PHP sama timnas kita, yaitu Firsi. Halo Firsi. Halo Mas Tio, apa kabar? Halo penonton Tio TV. Senang nih, thank you banget dari undang lagi loh Mas. Sama-sama, itu bajunya mahal banget yang di belakang tuh ya. Kurus Kurniawan Dwi Julianto. Kurus ya. Oke, meskipun legenda, tapi Kurus belum pernah bawa Indonesia juara AFF juga ya. Belum tuh, sayang sekali. Oke, sehat ya? Firsi sehat ya? Ya, sehat Mas. Oke, kedua adalah Emir. Ini juga fans Indonesia, wartawan juga fans dari Jose Mourinho. Jose Mourinho disebut. Iya dong. Kelihatan ya beda umurnya. Jersinya jersey yang baru, itu jersinya jersey berumur. Ada jersey yang baru juga. Jangan gitulah. Sehat, Mir. Sehat. Oke, kita akan bahas guys, ini gue akan nanya ke mereka opini bagaimana dengan peluang Sintayong dan juga timnas Indonesia. Nah, gue ke Versi dulu. Versi kita lihat bahwa Indonesia saat ini bergabung dengan grup yang menurut gue mudah ya. Asik. Wow. Sombong ya kan. Kalau gue fans Roma, gue dibully mulu. Roma kan jelek nih. Jelek. Boleh dong gue sombong, Indonesia bagus. Nah, menurut lo apakah memang kita di grup yang mudah atau tidak? Aduh, ya kalau di grup pembagian yang kita sekarang, kita tuh masuk pot 3 ya. Ya, at least kita sedapatnya aja lah. Udah nggak mungkin lagi mengharapkan yang bagus-bagus, Mas. Apa yang kita dapat, ya udah kita dapat, kita jalanin. Perjuangan Indonesia kan juga akhir-akhir ini bisa dibilang apa ya, rada sedih kali ya. Di kualifikasi Piala Dunia kita jadi bulan-bulanan. Ya. At least beberapa pertandingan terakhir udah mulai meningkat lah. Ada sedikit tanda-tanda tuh kayaknya di era Shin ini tuh we got something nih. Makanya pada awal tahun ini gitu apa gue bilang, pokoknya kita tuh sebenarnya bisa menanjak lanjut di ranking FIFA gitu loh. Kita sekarang itu 160-an ya, sebenarnya dengan tim ini kita bisa naik terus sih. Ya emang sayang kali ini kan Piala AFF nggak dihitung lagi di kalender FIFA. Tapi kalau kita lihat emang saingan-saingan kita Malaysia kita kalah 2 kali di kualifikasi Piala Dunia. Ya Vietnam juga sekarang kita jangan nanya lah, Vietnam sekarang saingannya Arab Saudi, Jepang dan negara-negara lain di kualifikasi ronde 3 gitu. Jadi emang what we got sekarang ya udah apa yang kita punya yang terbaik, dan optimis ya pasti tetap harus ada sih Mas. Nggak mungkin optimis. Ya kenapa gue bilang grup mudah? Karena kalau gue melihat Laos dan Kamboja itu boleh lah bisa kita kalahkan gitu. Jadi Indonesia fokus sama Vietnam dengan Malaysia. Meskipun di atas kertas saat ini Indonesia dengan Kamboja dan Laos katanya berimbang, katanya begitu. Jadi kita harus betul. Nah, kalau menurut Emir, ya pertanyaan yang sama. Apakah menurut lo di grup ini kita optimis lolos atau berat? Kalau optimis, gue optimis lolos. Yang pertama, secara di atas kertas, walaupun tadi kata lo imbang sama Kamboja, tapi kita masih di atas mereka. Walaupun pelatihnya Vietnam bilang, gue mending lebih takut sama Laos, Kamboja daripada Indonesia. Itu kan songong ya. Ini yang harus kita balas. Yang kedua, kalau ngelihat progresnya permainan timnas ini udah cukup menanjak, apalagi sekarang info terbaru kan kita udah pakai yang namanya sport science tuh di timnas kita. Ya. Jadi udah lebih kelihatan secara fisik, ditambah pemain-pemain yang main di luar ini dapat izin ternyata untuk main di AFF kan. Elkan Bagot boleh main,
Egy boleh main. Jadi ini jadi satu kekuatan yang baru sih, terutama Elkan sih. Kelihatan dia main itu dia bisa gendong teman-temannya yang udah tua walaupun dia masih muda. Jadi gue yakin masih bisa lolos kalau bisa menang lawan Malaysia. Kuncinya di situ sebenarnya. Mantap. Tapi kalau melihat dari ngomong materi pemain tadi, versi 30 pemain yang dibawa, ini juga masalahnya menurut gue ada kasus-kasus atau faktor lain yang harus diperhitungkan ya. Kasus atau faktor COVID ini atau prokes ini apakah akan justru membuat tim-tim yang tidak punya pemain bintang atau tim yang kedalaman skuadnya biasa aja akan lebih tenang menghadapi para pemain bintang atau tim unggulan? Iya, bisa aja sih, apa aja bisa terjadi ya dengan kondisi sekarang. Karena walaupun tadi dibilang emang kita pemain-pemain dapat izin, tapi kayaknya Senika ini sama Egy dia lagi rada jual mahal nih ya. Sekarang katanya dia bilang Egy itu paling cepat datang tanggal 12, which means itu pertandingan kedua lawan Laos. Kan nggak mungkin datang, kalaupun dia datang tanggal segitu nggak mungkin dia pasti langsung main. Ada kemungkinan bisa jadi kalau kita lolos fase grup, kalau dengan kemungkinannya, karena sebenarnya Senika kan nggak harus ngelepas Egy kan Mas, karena ini kan bukan kalender FIFA. Dia persetujuannya dia bilang oke, kita akan lepas setelah Liga Slovakia libur. Memang si Pak Sekjen tadi baru kami Kompas.com hubungi, bilang tanggal 12 akan ke Singapura. Tapi kalau lihat jadwal Senika, sebenarnya Senika ada pertandingan lagi tanggal 18. Jadi bisa jadi dia lebih telat dari itu karena ya sekarang masih insya Allah semuanya ini masih belum ada kepastian sama sekali. Tapi setidaknya Elkan dia akan gabung sama tim minggu depan katanya. Jadi emang ada harapan buat dia untuk main pada laga pertandingan pertama gitu. Untuk sisanya semoga ya udah disiapin. Shin juga udah menghabiskan banyak waktu dengan kumpulan pemain ini. Semoga komunikasinya lancar, persiapannya lancar dan lain-lain. Nggak ada yang berhalangan lagi tiba-tiba, karena ya kita nggak tahu ya tiba-tiba ada kasus itu tadi seperti yang Mas Tio sebut gitu. Semoga enggak sih. Oke, jadi menurut lo memang betul ya bahwa COVID ini akan membuat semua tim jadi sama kuat ya. Jadi tidak bisa lagi head to head yang kalau kita baca berapa tahun lalu sama dengan saat ini, karena memang keadaannya sudah sangat berbeda. Begitu ya? Iya, karena ini kan ada juga Mas, beberapa pemain Malaysia kan juga cedera ya, 3 pemain mereka cedera dan mereka nggak nyari pengganti gitu. Yang kemarin pemain-pemainnya KLCT mereka baru cedera di final Piala Malaysia. Jadi mereka juga nggak berada dalam permainan terbaik. Mereka juga kalah berapa kali? 5 kali atau 6 kali gitu dari 7 pertandingan terakhir. Form mereka juga lagi nggak bagus. Chance kita asal kita mulai turnamen dengan baik ya, kita mulai dengan lawan Kamboja ya. Jadi tanggal 9. Jadi asal kita bisa mulai dengan baik, menurut saya kepercayaan diri pemain-pemain pasti meningkat. Oke, balik ke pemilihan. Oke, sebelum itu gue akan bahas dulu. Jadi nggak sah kalau kita nggak bahas grup A ya. Grup B kita sudah bahas. Oke, sebelum ke grup A, Firsi, menurut lo Indonesia lolos sama siapa dari grup B? Indonesia sama Vietnam. Oke, Indonesia Vietnam ya. Emir? Iya dong. Karena gue agak punya kesal sama negara tetangga nih, jadi gue sama Indonesia sama Vietnam. Boleh kalah sama yang lain, jangan kalah sama yang itu. Pokoknya itu harus nggak lolos ya. Iya, itu harus lolos. Baik, jadi kita firm sama gue juga Indonesia Vietnam. Jadi kita sepakat bahwa dari grup B Indonesia Vietnam harus yakin. Oke, grup A saat ini Mir, menurut lo ini grup yang kalau orang bilang grup neraka, kalau gue bilang sih enggak, ini grup yang enak buat ditonton karena banyak pertemuan negara-negara kuat. Myanmar, Filipina satu grup, Singapura, Thailand, ini 4 negara yang menurut gue sama rata ya. Bagaimana menurut lo? Kalau ngelihat grup A tadi ya secara kekuatan sebenarnya rata ya. Paling yang lebih menonjol sedikit Thailand aja di situ. Kasarnya 1 tiket udah di Thailand nih kalau ngelihat yang sekarang. Sisanya tinggal kalau gue ngelihat perkembangan negara-negara itu yang paling bagus dan pemainnya juga mumpuni itu sebenarnya Filipina. Ya, Filipina ini punya kesempatan yang cukup besar buat nemenin si Thailand. Kalau Timur Leste kan udah jadi bahan mainan aja. Pokoknya nyari poin di Timur Leste aja udah. Oh no. Biasanya gitu. Kalau yang 2 lagi akan yang ngeramai-ramain lah. Cuman prediksi gue sih itu Thailand sama Filipina.
Filipina juga punya beberapa pemain asing yang main di negara Eropa juga kan. Jadi lumayan nih buat bikin rame grup A tuh seru nih. Thailand juga. Tapi lu nggak memperhitungkan aung-aung tuh, Myanmar tuh bagus loh. Wih, kenceng semuanya. Aung semua main kan banyak banget. Iya, memang aung. Cuma kalau gua ngelihat secara historikal juga yang punya pengalaman bagus kan Filipina sama Thailand. Ya. Mereka belum punya pengalaman bagus karena di AFF ini kan banyaknya lu punya sejarah di situ, lu akan kuat gitu. Sampai sekarang kan cuma 4 negara kan yang udah jadi juara, ya udah itu terus belum bertambah. Jadi ini Indonesia nambah. Oh ya nanti insya Allah kan. Biar rating tinggi Indonesia main, ya kan? Oke, bisa. Di AFF yang ke-13 ini biasanya di angka-angka aneh gitu Indonesia juara tuh. Betul, juga. Ya. Nih, versi gimana versi di grup A? Ya emang semifinalis ya si Thailand tuh terakhir tuh. Menurut gue sih emang 2 tim dengan ranking tertinggi ya di Asia sekarang ada di sana ya, di Asia Tenggara. Mereka juga kayaknya motivasinya lebih tinggi nih karena kalau lihat siapa tadi Canatip dijadiin kapten dan mereka kayaknya dikasih bonus yang rada lebih besar gitu dari biasanya. Ambisinya juga kelihatannya ada gitu di turnamen ini. Ya Myanmar tadi seperti kita lihat emang bukan kekuatan yang bisa kita berapa kali lah kesulitan melawan Myanmar, kelihatan banget perkembangan mereka gila banget. Ya tadi benar dibilang grup A grup yang walaupun gak ada Indonesianya tapi pasti akan menarik sih untuk gua tonton nanti. Itu pasti banget karena persaingannya keras dan sebenarnya gue pengen lihat juga kemajuan Thailand sejauh ini seperti apa gitu, karena kalau terakhir nonton di yang mereka main kan terakhir di GBK tuh kayaknya emang udah jauh banget gitu, kita ketinggalan gitu. Gue pengen lihat apakah di bawah STY itu kan ketika itu di bawah McManamy ya, apakah sekarang di bawah STY ada peningkatan dari kita dalam menghadapi kualitas individu pemain-pemain Thailand kalau misalnya kita ketemu mereka di babak berikutnya gitu. Oke. Terus berarti lu siapa tadi yang lolos dari grup A? Thailand sama? Thailand, Myanmar kali ya. Myanmar oke sih. Jadi lu sepakat sama gua. Kalau Emir tadi Thailand sama Filipina. Filipina, iya. Cakep Filipina. Apanya? Oke, terus berbicara mengenai pemilihan. Gua akan berbicara STY dengan tim Indonesia satu. Sintayong 4-1-4-1 ini formasi yang jarang banget dipakai oleh pelatih profesional di Indonesia. Nah, sejauh ini bagaimana menurut kalian berdua? Apakah memang pemilihan 30 pemain ini sudah cukup bagus dari lini per lini dengan formasi 4-1-4-1 itu? Silakan, Emir. Emir dulu, Emir. Oke, kalau dari pemilihan pemain yang sekarang sebenarnya gue agak happy ya karena akhirnya pemain yang dipanggil bukan itu lagi. Ya. Jadi banyak nama baru yang dipanggil walaupun sempat ramai kan, Spaso kok nggak dipanggil, sini nggak dipanggil. Tapi menurut gue ya pelatih pasti punya gambaran tersendiri. Ya. Dan dilihat dari hasil selama di Turki ya, terakhir di Turki itu selalu menang dan itu bagus. Jadi menurut gue pemilihan dari STY ini udah benar-benar oke karena dia tidak dia tuh datang ke Indonesia fresh, gue nggak ngerti sepak bola Indonesia, jadi dia milih pemain berdasarkan apa yang dia lihat. Ya. Nggak diintervensi. Iya, kurang lebih begitu. Jadi gue lebih happy aja sih. Ada beberapa pemain yang gue baru denger, ini ternyata ada pemain nama ini. Mainnya bagus, ada pemain ini. Iya. Jadi ini makanya lebih... sekarang Liga 1 dong, Mir. Jangan Serie A mulu. Jadi lebih variatif, nggak yang dipanggil Febri lagi, misalkan Andi Tani lagi. Jadi ini lebih bagus sih dan lebih variatif. Banyak opsi menarik dari pilihan STY untuk AFF tahun ini. Oke, dari 30 pemain yang dipanggil, sebut 3 nama pemain yang bakal menjadi idola lu atau selalu akan dipasang dalam setiap pertandingan. Yang pertama pasti Elkan pasti dipasang terus. Terus Asnawi pasti main. Yang terakhir yang menurut gue bisa jadi pembeda tuh Ezra sih. Ezra Walian? Nah. Oke. Ya. Justru Ezra ya? Gue pikir Evan Dimas, bukan Evan Dimas. Ezra lu pilih ya? Bukan, Ezra. Oke. Agak lucu soalnya pemain ini role play-nya agak lucu soalnya dia.
Dia free roll ya, kadang-kadang mana-mana malah cetak gol. Yes. Kalau di Inter itu kayak Barella ya. Kayak Barella, bukan Barella sebenarnya, kayak Alexis Sanchez lah. Sanchez. Kenapa Alexis Sanchez? Alexis banget gitu dibandinginnya. Ya karena dia kan di terakhir posisinya dia tuh dia di striker di depan. Ya. Oke. Di satu di depan. Oke, untuk Virsi sekarang, Vir, bagaimana menurut lo dengan 141 dan 30 pemain yang dipanggil? Nih, pertama sih sebenarnya yang jadi sorotan emang lini depan ya Mas ya. Kalau gue lihat kan emang kelihatan pemain-pemaman pilihannya di depan tuh sebenarnya bukan tipe yang rajin nyetak gol gitu loh di Liga 1. Kushedia Haryudo baru 2 gol, itu dia yang terbanyak. Dedik 1 gol, Haris 1 gol, Ezra juga baru 1 gol gitu. Emang kayaknya kalau mau nyari gol harus dari second line. Kalau lihat dari permainan sekarang, Ramai Rumakik debutnya keren banget, begitu juga Ricky Kambuaya gitu loh. Jadi ditambah sodoran dari Witan, dan nanti kalau misalnya si Egy bisa datang lebih cepat sih menurut gua kita bisa dapat sokongan itu yang dari second line yang gua suka ya. Tapi kalau kita lihat itu tadi, apakah ya semua tim juara kan pasti punya striker bagus ya, itu pasti ya. Kalau emang kita nggak punya itu, mungkin kita bisa compensate dengan pemain-pemain solid di lini tengah atau di pertahanan yang bisa bikin kita nggak kebobolan banyak. Kalaupun kita nggak bisa mencetak gol banyak, at least kita nggak kebobolan banyak juga gitu loh. Dan itu peran Asnawi, peran Elkan akan terlihat di situ juga. Begitu juga dengan kiper kita. Kiper kita siapa sih nanti yang awal? Riyandi apa Nadio ya? Riyandi kayaknya. Nadio nggak dipanggil? Dipanggil. Tapi kayaknya Riyandi. Pilihan pertama Riyandi. Ya. At least dia harus tenang. Walaupun dia masih usia muda ya. Ini menarik tadi juga, muda tiba-tiba ada Victor Igbonevosat sendiri 36 tahun. Jadi menurut gua pemilihan STY masih bagus lah, pemain-pemain muda. Walaupun Spaso emang lagi tajam-tajamnya di Liga 1, tapi kalau kita bisa ngasih kesempatan kepada pemain muda asli Indonesia, itu menurut saya masih akan lebih baik lagi gitu. Apalagi kalau kita masih punya kartu as kan, ya Besroni kejutan juga tuh mainnya, sekarang meningkat lagi sejak dipanggil lagi ke timnas. Nih itu tadi balik lagi, second line kita mungkin akan lebih berbicara ketimbang lini depan di fase grup nanti. Ya, gue menarik ya, tadi lu sempat sebutkan Ricky Kambuaya. Ini seperti kita mendapatkan pemain baru yang bagus ya. Powernya bagus, shooting bagus, bisa bermain bagus. Nah, Ricky Kambuaya dengan Witan Sulaiman, dengan Evan Dimas, apakah memang pilihan terbaik di tengah menurut kalian? Menurut gue sih iya sih, dengan pemain-pemain yang sebelum ini dipanggil itu tadi, asal mereka bisa dilengkapi dengan kehadirannya si Egy ini. Nanti kan kita akan lihat, soalnya kalau kita lihat nama-nama yang ada lagi di lini tengah ya, tadinya mungkin kita berharap Mark Klok, ternyata permasalahan administratif, surat-surat dan lain-lain, mungkin ada beberapa gap kesenjangan lain dengan pemain-pemain yang diharapkan naik tapi ternyata enggak, Febri gitu misalnya, Sadil, saya juga nggak tahu persis kenapa alasannya mereka nggak dipanggil, mungkin ada beberapa faktor gitu. Tapi dari apa yang kita punya sekarang sih seharusnya bisa ya ngelewatin fase grup sih. Lewatin fase grup. Kalau juara pasti kita mulai dari situ aja dulu. Ini masih panjang ya. Soalnya kita berapa kali nih, kalau lihat berapa, 3 kali dari 4 turnamen terakhir ya Mas ya gagal keluar dari fase grup gitu ya. Kita mulai dari itu aja dulu sih. Semua kita mulai dari yang rendah-rendah aja dulu. Pokoknya kita bisa lolos dari grup ya, menurut lo. Ya, itu dulu lah. Dari Emir gimana, Mir? Kalau menurut lo tadi yang gue katakan pemain terbaik di tengah ya. Kalau gue bilang dari beberapa pertandingan terakhir, STY itu nggak pernah lepas dari Evan Dimas, Ricky Kambuaya, sama Witan Sulaiman. Itu pemain yang selalu menjadi pemain di lini tengah. Bagaimana menurut lo? Apakah ada nama lain ataukah memang itu udah firm untuk terbaik di Indonesia saat ini? Untuk squad yang ada sekarang itu sebenarnya udah firm. Ditambah tadi Mas Firzi bilang kan memang kita nggak punya striker yang tajam. Kalau dilihat kayaknya memang kita mainnya false nine ya kalau kita lihat, karena nggak ada goal getter di situ. Sebenarnya nggak ada goal getter satupun di. Saya nggak suka kayaknya ya. Ya. Nggak suka striker. Dia tidak suka tipe striker, makanya
dia masang gelandang-gelandang produktif di situ, ada Evan Dimas, ada Egy, karena itu yang akan menjadi apa ya, yang akan menjadi sumber golnya. Dia sudah memprediksi itu akan dari lini kedua. Makanya Ezra itu sama dia dipanggil karena dia bisa apa ya, kalau di sana tuh kayak Edin Dzeko lah, dia bisa jaga bola bagus. Dia bisa... mantan Roma. Gak apa-apa, biar inget aja. Dia bisa keeping bola bagus, dia bisa bagi bola bagus, cara body balance bagus. Dan itu bakal ngebuka ruang buat lini kedua. Ditambah tadi Mas Fidi juga bilang nggak ada nama Sadil, nggak ada nama Febri, karena dari skemanya STY dia nggak suka pemain yang bawa bola terlalu sering, goreng sana goreng sini, dia nggak suka. Dia mainnya lebih kolektif, bola dari kaki ke kaki. Jadi ini skuad yang paling mumpuni sekarang yang dimiliki Indonesia, apalagi kalau Egy bisa main dari pertama sih oke banget sih ini. Oke. Ini kita bicara line up ya. Ini line up terakhir yang gue dengar bahwa ketika menghadapi Myanmar, ini line up bayangan yang akan dipakai nanti di AFF. Ya gawang Riyandi, kemudian kanannya Asnawi, kirinya Pratama Arhan, 2 center back, Farudin dan juga Rahmat Irianto. Tapi kalau ada si Elkan Bagot, Rahmat Irianto pasti akan maju ke jadi DM bertahan. Oke, kemudian di saat ini kan ya kemarin terakhir Dewangga yang dipakai ya. Pemain PSIS nanti pasti akan diganti Rahmat Irianto kalau ada Elkan Bagot. Nah, di depannya Evan Dimas, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya sama Irfan Jaya. Ini Irfan Jaya ini main kalau Egy nggak ada. Ya. Kalau ada Egy pasti Egy. Nah, depannya pilihannya lo nih Mir. Ezra Walian. Ya, itu katanya ini menjadi starting line up. Nah, dari Virsi dulu, seperti apa lo lihat 4-1-4-1 yang sudah yang kita bahas tadi itu? Iya, walaupun 4-1-4-1 tapi kayaknya menarik peran yang diberikan kepada Asnawi ya. Itu dalam beberapa pertandingan persahabatan ya, di mana dia tiba-tiba muncul di gelandang tengah gitu, udah kayak Kyle Walker atau udah kayak Trent Arnold aja gitu. Kebebasannya. Harus contohnya Itali dong, masa Inggris? Bisa apa dong, lu 2 tifosi sih, iya apa dong. Ya Maxim, striker Newcastle itu. Maximin. Tadi mau dibeli Roma, nggak jadi. Semua pemain Roma dibeli Newcastle sekarang. Mas Tio. Balik ke FM. Iya. Kalau kita lihat kan keunggulan utamanya adalah distribusi ya. Distribusi itu pasti akan dimanfaatkan sekali. Gue Rahmat Irianto juga suka sih karena dia bisa melapisi lini pertahanan dengan sangat bagus gitu, mobile banget gitu, dia baca permainannya, dia bisa mengcover lapangan dengan banyak. Kalau kita lihat juga lini tengahnya, Evan pasti akan masih jadi jantung permainan, itu udah given. Ini tim generasinya dia lah, dia leader dari tim ini, semua bola bisa ngalir lewat dia. Itu dia. Yang menarik juga sih sebenarnya kejutan yang bisa datang dari bangku cadangan sih Mas. Beberapa pemain kita kan eksplosif, ramai seperti Abes Roni, ya ramai gitu kan. Dia bisa mengejutkan lawan lah pada babak kedua. Maksudnya bisa menghadirkan eksplosivitas kalau diperlukan gitu loh. Itu yang sebenarnya kita butuhkan juga di sepak bola COVID ini kan. Jadi kan kondisi fisik pemain kan pasti banyak terserap dan lain-lain. Kalau kita bisa punya kartu as di bangku cadangan seperti pemain-pemain yang model tadi, menurut saya itu modal-modal yang sangat berharga gitu. Irfan Jaya juga sebenarnya kan larinya kencang dan bisa menghadirkan kejutan juga kalau misalnya dia nanti nggak starter gitu. Itu menurut saya sih salah satu kekuatan kita sih. Jadi itu udah sangat yakin ya. Ada Egy dan tidak ada Egy, 4-1-4-1 yang tadi kita bahas atau starting line up yang sudah disiapkan oleh STY itu oke ya. Oke ya, ya. Bagaimana dengan Emir? Menurut Emir? Kalau menurut gua dengan squad sekarang sih ya memang itu pilihan terbaik yang ada ya. Kalau ngelihat gelandangnya itu kan tipe menyayat semua tuh. Asik. Iya, itu sayapnya tuh. Jadi memang sesuatu tapi nggak gol ya. Sesuatu out. Itu kan harusnya kalau main PS tuh digiring ke pojok, langsung cutback ke tengah biasanya gitu. Apalan. Ya apalan. Nah, kemarin beberapa kali apalan-apalan itu juga keluar kan dan menghasilkan gol. Evan Dimas jadi dapat bola di tengah segala macam. Ini sih pemain-pemainnya menurut gua memang pilihan terbaik yang ada sekarang. Kalau misalkan kita
ada Egy atau tanpa Egy sih, STY harusnya udah berpikir lebih pintar dari gue lah. Gue aja udah bisa mikir kalau ini tuh timnya bagus gitu, apalagi STY. Pasti dia punya alternatif. Kalau lagi nggak main, si ini bisa main, si ini bisa main. Kayak Irfan Jaya juga kan, begitu dia masuk, terakhir lawan, walaupun kita kalah ya 1-0, ya. Itu dia masuk itu benar-benar bisa ngacak-ngacak pertahanan lawan karena dia masuk di menit krusial dengan speed yang masih seger. Nah ini kayaknya beberapa kali cara ini dipakai STY buat ngerubah permainan. Ya. Dan kalau ngelihat lawannya bukan tipe-tipe tim yang bermain cepat, ini harusnya di grup B ini kita bisa lewat sih, bisa lolos sih dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Oke, berarti kita sepakat semua bahwa Indonesia dengan materi yang ada ini sudah yang terbaik, dan meskipun pro dan kontra ya, banyak dari pemain yang tidak terpilih atau dari pihak-pihak yang mungkin tidak setuju dengan pemilihan STY, tapi gue pribadi melihat ini pemain-pemainnya bagus, dalam arti sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh STY. Ya, stamina bagus, larinya juga kencang dan punya visi bermain gitu. Oke, terakhir, menurut lo apa yang masih menjadi kesulitan bagi Indonesia menghadapi AFF ini, versi dari segi permainan atau dari segi seluruh pelaksanaan AFF yang mungkin bisa Iya, ini kan AFF yang tertunda juga ya Mas ya, jadi pasti kan ada efeknya juga kepada para pemain. Secara kalender juga mungkin nggak ideal dengan kompetisi kita. Jadi hanya 2 pemain yang boleh diambil ya. Iya, secara kalender kan ya nggak ngerti ya, seharusnya kan timnas yang muaranya ya, cuman ya mungkin ada beberapa yang punya pemikiran lain yang posisinya di atas sana, jadi ya udahlah. Kalau kita lihat sekarang mungkin kelemahannya mungkin ada beberapa kelemahan, mungkin teknik ya, yang seperti STY terlihat juga kemarin yang di klip itu yang rame kayak passing gitu kan, juga beberapa kali kita lihat kesempatan siapa tuh yang handsball di kotak penalti dalam laga terakhir yang untungnya nggak kena penalti, dalam waktu lagi ngontrol bola itu lupa gue, Irianto apa Asnawi ya gitu ya. Ya hal-hal kayak gitu sih, small details kayak gitu yang mungkin akan menentukan, apalagi ini tim bisa dibilang tim muda ya, starternya juga muda. Mungkin ini memang bukan tim yang dibuat untuk sekarang, mungkin ini tim yang dibuat untuk at least 5 tahun, jangka menengah lah ke depannya. Jadi apapun yang terjadi, ya tadi udah gue singgung juga, kita dari 2012 kita 3 kali gagal keluar dari fase grup gitu, walaupun memang kita 2016 runners up gitu. Semua ini proses pembelajaran lah, jangan terlalu bebani pemain-pemain kita, apalagi ini turnamen besar pertama ya kalau nggak salah ya, bagi pemain kita di tengah pandemi ya, di ajang internasional. Jadi apapun itu kita harus selalu dukung, dan yang kata Emir, yang penting kita menang lawan tetangga dulu Emir ya. Yes. Itu dulu lah. Menang lawan tetangga dan lolos grup dulu. Lawan tetangga dan lolos grup, benar. Menurut Emir gimana? Ada kata? Kalau faktor sebenarnya, kalau secara permainan, secara kualitas, gue percaya banget sama pemain yang ada. Gue percaya sama STY. Cuman kita tahu Indonesia tuh punya kelemahan di mental biasanya. Faktor mental ini akan jadi kunci sebenarnya. Walaupun mayoritas kan pemain muda yang ada di situ. Ada pemain tua banget di Bonevo. Yeah. Jadi ditambah kita sering, walaupun kita ini Indonesia mainnya bagus, ketemu Malaysia main black, ketemu ya itulah, faktor mental ini jadi salah satu yang menurut gue krusial. Kalau secara permainan udah oke, secara fisik sudah jauh meningkat. Faktor lebih ke faktor non teknis sih menurut gue, ditambah yang tadi Mas Firzi bilang, mungkin STY juga kalau bisa curhat mah, kenapa sih gue cuma bisa ngambil pemain 2 gitu. Di negara manapun sepak bola timnas itu nomor 1, cuma di Indonesia liga itu nomor 1. Makanya. Tapi masalahnya ada juga tim-tim mengatakan ini bukan kalender FIFA gitu ngomongnya. Jadinya nggak wajib melepas pemainnya, ini jadi susah kan? Iya, mungkin beberapa tim Eropa ngomongin, ini mah Piala Ciki, ngapain dikasih main gitu kan. Tapi kita butuh juara, belum pernah juara masalahnya. Ini masalahnya pride. Kalau Indonesia bisa menang sekarang, mentalnya kebangun.
Kuncinya di situ. Ini adalah ajang untuk meningkatkan mental. Ketika kita bisa juara di situ dengan pemain yang masih muda, masa depan tim ini bagus. Yes, setuju. Oke, thank you, Bro Firsi, Bro Emir. Diskusinya tentang AFF yang berlangsung hari ini, guys, tanggal 5 Desember 2021. Jadi nonton ya di RCTI gue. Iklan terus. Oke, makasih Firsi, Emir. Makasih, Mas. Ya, makasih, Mas. Ya, Thank you namanya. pemirsa T10 TV, dan bagaimana kalian sudah melihat bahwa memang ini menjadi satu hal. Saya mengatakan bukan kalender FIFA, tapi ini penting sekali buat Indonesia. Karena kita sedang membangun kembali sepak bola dengan pelatih yang baru, dengan PSSI yang baru, dengan semangat baru tentunya. Kemenangan akan merubah segalanya, awal dari segalanya. Karena memang pemilihan pemain, 30 pemain ini menurut gua adalah yang terbaik buat Indonesia. Kita berharap Merah Putih Garuda bisa bersinar nanti di Singapura di AFF Cup 2020 ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan T10 TV. Jangan lupa subscribe dan juga ketemu lagi di konten berikutnya. Tetap sehat, jaya terus Indonesia. Bye.